Trippers, gimana kabarnya? Sebelumnya kenalin, aku Asia yang bakal nemenin Trippers di podcast Trip We Talk kali ini. Trippers, gimana nih weekend kali ini? Udah ada bayangan belum mau kemana? Enaknya sih recharge ya, cari tempat-tempat yang relaxing gitu dari kepenatan ibu kota kan. Nah, kayak aku sekarang ini nih lokasinya. Aku lagi ada di Pagerwangi Dome yang lokasinya ada di Lembang, Bandung. Nih, bisa dilihat sekitar kita, suasananya asri banget ya, Trippers. Buat yang tertarik mungkin sama Pagerwangi Dome, kalian bisa langsung cek mini vlog berikut ini. Halo Trippers, jadi kali ini aku mau ceritain pengalamanku mengunjungi Pagerwangi Dome di Lembang, Bandung. Penginapan di sini hanya by reservation ya Trippers. Nah, Trippers, saat ini aku ditemani oleh seseorang yang udah paham betul nih terkait dunia perkayakan. Kenalin, ini Pak Mas Priyotomo Laksono. Selamat pagi Mas Priyo. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik, Asia. Baik juga. Oke. Nih Mas Priyo adalah seorang guide yang juga sekaligus mengelola wisata kayaking di berbagai tempat. Beliau bakal sharing-sharing ke Trippers terkait ilmu perkayakan ini, seputar perkayakan lah ya. Nih, buat yang penasaran terkait perkayakan atau mungkin udah mulai tertarik nih pengen nyoba olahraga kayak, bisa langsung simak video berikut ini sampai akhir ya, Trippers. Oke, pertama-tama aku mulai aja ya, Mas. Udah berapa lama sih Mas kalau boleh tahu Mas Priyo nih terjun ke dunia perkayakan? Terus mungkin pencetusnya tuh apa awal mula Mas Priyo akhirnya tertarik nih, pengen deh masuk ke dunia ke wisata perkayakan ini, mungkin sekaligus autobiografi Mas Priyo gitu. Ya, saya tuh mulai pertama sebenarnya saya dikenalkan kayak oleh istri saya, karena istri saya itu salah satu hobinya adalah kayak arung jeram terutama, dan dia juga pernah kayak di laut. Jadi waktu dari situ saya jadi kenal sama teman-teman yang gemar berkayak. Cuman saya menyadari kemudian kalau di Indonesia ini tuh ternyata kegiatan berkayak itu sudah lama, tapi lebih banyak ke pertama kompetisi, jadi balap kayak, sama satu lagi kayak arung jeram yang adrenalin oriented. Termasuk istri saya itu tuh dulu teman-temannya dan dia sendiri tuh kayaknya kayak arung jeram. Nah, ceritanya sebenarnya saya mencoba berkayak arung jeram, tapi kayak arung jeram itu tuh sangat sangat berbasis adrenalin rush jadinya, dan saya rupanya bukan tipe yang adrenalin rush. Nah, karena saya kesulitan mulai di kayak arung jeram itu, jadi lalu terus saya menemukan bukan ternyata ada genre lain dalam berkayak, yaitu kayak laut. Jadi nggak sengaja, dan ini ada kaitannya, kita kan di sini ngobrol di Pagerwangi. Nah, yang punya Pagerwangi ini yang memperkenalkan saya sama si kayak gitu. Nah, jadi si kayak ini adalah kayaking dengan kayak yang didesain untuk medan laut. Artinya kalau untuk sepeda seperti sepeda touringnya, untuk jarak jauhnya bisa bawa barang. Alih-alih didesain untuk turun jeram seperti kalau di sepeda itu downhill. Kalau ini untuk seperti sepeda touring, ini didesain untuk touring. Jadi ada bagasinya, terus habis itu untuk melawan ombak dan segala macam itu lebih sesuai. Dan dari situ saya nggak cuman dari situ saya jadi hobi, dan juga pelan-pelan memulai dengan beberapa teman saya bikin komunitas kayak laut. Lalu kita menyadari ternyata tempat untuk berkayak laut di Indonesia itu tuh banyak sekali yang indah. Boleh dibilang mungkin di dunia tropis Indonesia itu punya segala pesona dari destinasi kayak di lautan tropis ya. Tapi nggak ada operator kayak laut. Yang ada persewaan kayak tuh banyak banget, di Bali, di Danau Toba, di Pulau Seribu itu banyak. Tapi persewaan kayak itu biasanya kayak cuma untuk kayak sejam gitu, tipe kayaknya, karena dia
sangat terbuka dan super stabil, tapi karena saking stabilnya dia lajunya pelan gitu. Oh. Jadi itu yang ada di Indonesia, yang trip kayak laut tuh nggak ada di Indonesia, atau minimal tidak ada yang dioperasikan oleh orang Indonesia. Ada yang pernah ada dari Hungari, pernah ada dari Singapura, pernah ada dari saya lupa Belanda apa gitu. Tapi nggak ada yang dijalankan oleh orang Indonesia. Dan berbasis di Indonesia jarang. Makanya saya inisiatif. Dan sekarang saya beroperasi di Danau Toba dan Raja Ampat. Tepatnya di Misol Raja Ampat. Nih, Mas, kan trippers nih pasti maksudnya orang awam ya, maksudnya di Indonesia aja masih jarang gitu yang berkecimpung di dunia perkayakan ini. Mas Priyo tuh ada tips nggak sih buat para pemula-pemula gitu yang mau nyoba kayak, mungkin apa aja yang harus diketahui gitu? Okay. Pemula. Jadi itu tadi kayak yang saya tekuni ini kayak touring atau kayak laut ya. Nah kalau kayak laut ini kalau di kegiatan ini tuh kalau di Eropa ataupun di Amerika Utara itu sudah punya peminatnya udah jauh lebih lama ya, mulai jalan lebih lama, dan peminatnya bisa dari teenage sampai orang pensiunan. Malah di Eropa Utara ini adalah kegiatan yang menjadi kegiatan pilihan orang-orang yang udah pada pensiun, karena karena itu tadi istilahnya range orang usia untuk bisa menikmatinya itu dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa, middle age gitu, semua nggak ada masalah karena disesuaikan dengan medan lautnya. Kalau di laut, kalau sungai kan kita nggak bisa milih-milih, kita kan ya itu jeramnya begitu, grade-nya begitu. Tapi kalau di laut kita bisa milih, istilahnya bisa milih medan, milih medan dan juga bisa milih cuaca, misalkan lagi musim apa gitu. Jadi tripnya bisa sangat beginner friendly, tapi kita juga bisa pilih yang bisa sangat menantang juga bisa. Jadi itu keputusan untuk range untuk nyetel mau medan seperti apanya lebih luas. Jadi nggak ada alasan untuk misalkan saya takut nyoba, takut terbalik, karena ini bisa disesuaikan. Terus kedua adalah trip ini tuh untuk orang-orang yang suka touring, yang suka touring sepeda, yang suka trekking, yang suka hiking, itu tuh biasanya suka ini kayak laut, karena kita suatu perjalanan biasanya dari satu titik ke titik yang agak jauh, kita makan siang, piknik di mana, jalan lagi, dan sepanjang perjalanan itu biasanya kita bisa ngobrol. Mungkin kalau arung jeram pakai ras gitu kan nggak bisa. Kalau diving juga paling kalau lagi berhenti baru bisa ngobrol kan, nggak mungkin di bawah sambil ngobrol kan. Kalau ini tuh kayak orang mountain kayak orang hiking, jadi sambil jalan sebelahan ngobrol, gitu, beriringan gitu ya. Curhat lah, atau malah ada yang bikin deal negosiasi lah sambil kayak di luar juga tentunya untuk anak-anak, untuk pendidikan bagus ya. Saya udah beberapa kali bawa trip anak-anak remaja gitu. Mereka tuh dapat confidence dan segala macam tanpa harus dalam situasi yang sangat-sangat mengancam seperti di jeram. Berarti mungkin kalau start di laut dulu ya, yang bisa disesuaikan. Iya. Jangan langsung yang jeram. Iya. Udah dan nggak harus di laut. Jadi sebenarnya si kayaking itu kalau saya pengertiannya berkayak dengan kayak yang didesain untuk di laut, walaupun medannya sebenarnya bisa jadi sungai yang flat lebar, di sungai-sungai di Kalimantan atau danau. Itu juga bagi saya itu termasuk genre si kayaking, karena yang dipakai itu kayak desain laut. Seperti operasi saya di Danau Toba kan dia air tawar ya. Cuman tetap si kayaking karena kita menggunakan kayak yang rancangannya untuk laut. Tadi ada yang tertinggal untuk perbedaan kayak dan canoeing itu sendiri, karena aku pribadi tuh ngiranya itu sama gitu, kayak dan kanu. Jadi itu sebenarnya berbeda. Kalau misalnya berbeda, mungkin apa sih perbedaannya? Sekarang menjadi berbeda ya. Sekarang itu menjadi berbeda aja karena barangnya berbeda. Tapi sebenarnya kalau bicara
sebenarnya itu masalah bahasa sih, perkembangan bahasa. Jadi dulu itu tuh kayak itu adalah salah satu varian dari kano. Makanya Oh, iya. sebenarnya kalau menyebut kayak itu kano itu nggak sepenuhnya salah. Sebenarnya itu adalah varian karena kano pada dasarnya kan perahu kecil ya, yang namanya kano. Tapi sekarang sudah pengertiannya karena udah specialized ya. Jadi kano sama kayak itu perbedaannya gini. Kalau kayak itu pertama bilah dayungnya 2, terus posisi duduknya itu tuh kita posisi duduknya itu dia beda, kaki, pantat, sikut itu tuh ikut bersentuhan dengan body kayaknya, botnya itu. Kayak bersatu. Tapi kalau misalkan kano sebenarnya juga kena juga kalau tergantung tekniknya. Cuman kalau kano itu tuh kalau supaya lebih gampangnya, pertama kano itu blade-nya hanya 1 bilah dayungnya. Terus habis itu posisinya itu bisa duduk begini, ya jadi bisa duduk tegak begini dengan posisi seperti duduk di atas kursi gitu. Walaupun dalam medan lebih menantang biasanya berlutut juga ya. Tapi gitu, jadi tapi yang paling kalau orang paling awam yang paling jelas banget perbedaannya itu bilah kanonya, bilah dayungnya. Gitu jadi lebih capek ya sih satu doang dibanding dua. Oh enggak juga kalau tekniknya benar. Jadi itu benar-benar beda, seninya beda. Kalau misalnya peralatan yang wajib atau disarankan untuk dipakai selama berkayak atau kayak dari experience selama berkayak gitu supaya lebih maksimal. Jadi jadi yang perlu disadari betul ini kan kegiatan touring durasinya panjang. Itu satu, artinya kita harus melindungi diri dari sinar matahari. Jadi gini ini yang unik dengan berkayak di Indonesia ini agak unik. Kalau orang-orang yang berkayak, ramai berkayak di luar negeri itu tuh biasanya di medan subtropis. Biasanya hazardnya atau resikonya terbesarnya itu kan hipotermia, kedinginan karena subtropis jadi suhu airnya rendah. Sedangkan untuk sunburn itu nggak terlalu besar. Nah kalau di kita itu malah kebalik ya. Nomor 1 itu sebenarnya sunburn. Nomor 1 sunburn. Airnya sendiri, suhu air nggak jadi isu. Jadi tadi kembali ke pertanyaannya mau pakai apa? Pertama tutup lindungi kulit, mau pakai yang tertutup atau pakai sunscreen yang tebal. Karena ini bukan surfing itu, kalau kegiatan yang surfing juga orang pakai sun lotion segala macam. Tapi kan kalau surfing dia keluar masuk air, jadi kita akan rasa dingin terus. Iya sih. Kalau ini kalau kita nggak nyemplung ya nggak terasa dingin. Tadi Mas Priyo kan sempat singgung ya tentang wisata kayak yang Mas Priyo punya yang ada di Level Adventures, ada di Raja Ampat, terus ada Solo Kayak yang ada di Danau Toba. Mungkin bisa dikenalin lagi ke Trippers itu tempat wisatanya kayak gimana dan jadi mungkin Trippers bisa tertarik. Oh ternyata bisa nih jadi salah satu option kalau misalnya mau kayaking di situ. Ya jadi pertama kalau Miracle Adventures itu kita sudah beroperasi dari tahun 2017 ya. 2017 itu kita base-nya di Misol Raja Ampat. Raja Ampat itu tempat berkayak medan karst yang boleh dibilang berani untuk kayak bilang salah satu terbaik di dunia ya. Artian dari sisi keindahan alamnya dan ekologinya itu tuh itu bisa dicek deh. Maksudnya kalau dibandingkan, jadi nomor 1 kalau berkayak di Raja Ampat itu Miracle Adventure itu sekarang pasar utamanya masih orang Eropa Utara, tapi makin hari orang Indonesia udah mulai tertarik. Effortnya lebih, makan waktu lebih di sana, tapi value-nya dari keindahan alam dan keindahan alamnya itu tuh sangat-sangat tinggi banget. Jadi hewan itu kita sambil dayung kalau tingkat pasangnya tinggi deh, tide-nya oke. Kita dayung itu seperti dayung di atas akuarium, itu bisa ngelihat itu semua. Terus tiba-tiba si turtle nongol gitu saja, terus atau kita lagi camping terus kita bisa lihat langsung di situ
penyu yang baru bertelur. Wah. Nah, jadi itu exposure nilai alamnya itu tuh luar biasa banget di Misol. Itu harus banget kalau misalkan Anda mau melihat istilahnya crown jewels-nya alam Indonesia itu tuh Misol tuh wajib. Dan kalau Anda bilang pernah diving di Misol, itu pasti luar biasa sekali kan. Tapi kalau belum pernah dayung di Misol, itu juga Anda miss mungkin 50%, berarti Anda belum mengalami Misol. Karena medan kars di Misol itu banyak sekali yang hanya bisa diakses oleh bot yang kecil dan rendah seperti kayak. Itu tuh kalau pakai bot lain nggak bisa masuk. Iya. Jadi itu ada lubang-lubang dan gua-gua yang kalau pakai bot nelayan aja nggak bisa masuk. Dia pakai kayak bisa. Aku lihat tadi videonya kalau di shoot dari atas masuk gua gitu. Keren Jadi banget. labirin. Gitu Iya kayak labirin. Jadi itu satu kalau yang Misol ya. Kalau Danau Toba nilai yang ditawarkan agak berbeda. Dari keanekaragaman hayati dan kelestarian alam ini. Danau Toba ini sudah sangat bukan sangat, maaf ya, tapi kalau Danau Toba ini sudah relatif develop ya, orang-orang di situ udah peradaban, artinya desa dan segala macam itu sudah lama dan sudah istilahnya tuh ya sudah ratusan tahun peradaban di Danau Toba itu sudah hidup dengan baik di situ ya. Jadi nilai yang ditawarkan di situ berbeda dengan yang di Misol Raja Ampat. Di sini Danau Toba itu untuk pertama orang yang senang dengan experience kebudayaan. Jadi kalau saya boleh membandingkan itu tuh pengalaman-pengalaman kalau orang yang pengen lihat kehidupan yang masih sangat berkarakter, misalkan arsitekturnya, kalau Batak itu kan arsitektur dan estetikanya itu kuat ya, jadi kita bisa lihat itu masih sangat, kita bisa lihat jejak-jejak peradaban manusia yang bagus sekali. Sejarahnya tuh masih kuat ya. Jadi maksudnya jejak masa lalunya, zaman sekarangnya tentu ada budaya sendiri, tapi maksudnya jejak yang masa lalunya juga masih kita terasa. Tapi secara alam, walaupun saya bilang tadi mungkin tidak sekaya di Misol dalam artian lestari, tidak selestari seperti Misol, di Danau Toba itu tuh punya kelebihan adalah dia suhunya, dia di 900 meter di atas permukaan laut kan, Danau Toba. Jadi sejuk kayak gini, tapi itu sejuk banget. Jadi untuk Danau Toba itu tuh adalah satu-satunya destinasi kayak di seluruh tropis yang mana udaranya sejuk, tapi kita bisa berekspedisi 2 mingguan. Soalnya di wilayah tropis itu tuh either dia bisa dingin, bisa bahkan lebih dingin dari Toba, tapi pasti kecil biasanya perairannya itu. Jadi danau-danau di Sumatera yang lain itu pasti kecil. Atau panas. Kalau panas tuh biasanya di laut lah jelas. Jadi Danau Toba ini sangat unik karena tempatnya sejuk, suhunya itu tuh sejuk, kayak agak lebih dingin dari Bandung sedikit kan. Jadi panas nggak terlalu, dingin nggak terlalu, panas terlalu, dingin nggak terlalu. Jadi sejuk sekali, terutama untuk pasar kayak yang baru bangun ini di Asia Tenggara. Jadi orang Singapura, orang Malaysia, orang bukan Asia Tenggara, Taiwan, Hong Kong itu tuh akan sangat nyaman sekali di Danau Toba itu. Udah luas dan sejuk juga, jadi komplit. Dan pengalaman kebudayaan ini memang yang tidak bisa ditemukan di Raja Ampat. Kalau di sini, maksudnya di Raja Ampat lebih sedikit. Kalau di sini tuh, ya bagi yang senang dengan seni ulos, ya kan, ulos, musik gondangnya, terus istilahnya arsitektur, estetikanya tuh khas Batak. Punya kebudayaan Batak itu punya arsitektur dan sejarah dan istilahnya itu karakter budayanya itu khas dan kuat. Nah, yang enjoy tamu saya yang Asia maupun luar Asia, biasanya reviewnya paling enak itu Danau Toba itu, dan kopinya salah satu terbaik di seluruh dunia. Jadi bagi pecinta kopi itu tuh kadang-kadang ada yang datang ke sini. Kenapa? Pengen kayaknya di sini karena kopinya. Berarti di Misol dan di Danau Toba ada poin plusnya masing-masing. Iya, betul. Di Misol lebih ke biar nyatu dengan alam, sekalian menikmati pemandangan alamnya. Iya, betul. Danau Toba lebih ke culture-nya dan sejarahnya. Bagus. Oke.
Di misal dan Danau Toba sendiri itu ada paket wisatanya nggak sih, macam-macam paket wisatanya. Nah, kalau misalnya ada apa aja dan mungkin yang bisa dinikmati oleh trippers tuh apa sih paket wisatanya? Ya, terutama yang saya ini yang terutama kalau untuk yang di Raja Ampat nanti kita bisa bisa apa namanya bisa cek untuk availability-nya karena sasaran utama kita sekarang masih di Eropa, tapi yang saya cerita lebih banyak di Danau Toba nih. Danau Toba itu karena sasarannya memang untuk orang Indonesia saat ini. Kita bicara itu karena durasi untuk orang asing sama untuk orang Indonesia itu beda biasanya. Kan orang Indonesia nggak bisa 40 hari di satu tempat kan. Jadi di di apa Raja Ampat di Danau Toba ini kita di Danau Toba ini kita trip-tripnya itu tuh ada yang pendek 3 hari sampai yang 1 minggu. Jadi yang punya waktunya apa namanya hanya over the weekend hanya sedikit itu juga tetap bisa karena sebenarnya lokasi titik kita base kita di Danau Toba itu tuh dekat sekali dengan airport Silangit, airport internasional Silangit. Jadi 40 menit dari mendarat sudah ke danau gitu. Jadi kita bisa apa namanya nggak jauh-jauh perjalanannya untuk menuju dan memulai kaki itu nggak jauh-jauh. Posisi kita ada di Pulau Sibandang di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan itu ada yang trip biasa, ada yang tadi itu yang bisa ditentukan oleh kita yang 3 hari dan sampai 7 hari, ada yang custom. Kebetulan banyak akhir-akhir ini teman-teman tamu-tamu saya itu minta custom. Saya bisanya berapa hari didesainkan sama kita. Gitu. Oh boleh ya? Iya. Tergantung kain. Betul. Dan juga jenis trip kita tuh ada yang memang ekspedisi gitu aja, bukan ekspedisi gitu aja, maksudnya ekspedisi yang sporty. Tapi ada yang sasarannya itu ke tranquility. Jadi memang kita berusaha, khususnya karena Danau Toba tadi yang saya sebutkan suhunya itu tuh tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jadi kita arahkan trip-trip kita juga untuk kesehatan mental, ke arah kesehatan mental. Jadi kita mulai ada program-program mindful kayaking. Itu terus terang itu pertama di Indonesia ya. Kita menyediakan trip mindful kayaking itu tuh kita sebenarnya utamanya adalah mengelilingi Pulau Sibandang kita itu karena itu pulau tersendiri, terus kita ada trekkingnya juga, tapi terutamanya dayung, dan kita akan di beberapa titik kita di guide untuk meditasi mindfulness. Jadi ketika kita mendayung dan selesai dari mendayung kita mendapatkan istilahnya itu keadaan mental yang jauh lebih baik paskanya. Ya, makin hari kan permintaan untuk trip ini tuh bertambah ya. Jadi recommended untuk orang-orang Jakarta yang agak penat dengan pekerjaannya dan ingin mengembalikan lagi ke kondisi yang lebih produktif dengan menenangkan diri, itu tuh ikut kayaking dengan mindful kayaking. Berarti itu salah satu kayak hal yang mau bisa didapetin tuh di kayaking ini, maksudnya untuk kesehatan mental ini ya, mindfulness. Betul. Jadi ya kalau di Danau Toba ini operator kita namanya Solo Kayak Adventure. Solo Kayak Adventure ini kenapa kita namanya Solo Kayak Adventure? Solo itu kan artinya kano dalam bahasa Batak. Jadi bagi kita Solo Kayak Adventure ini tuh kita itu suatu trip yang sport dan petualangan, tapi kita menghargai betul eksistensi budaya dayung lokal dan juga alam lokal, dan juga ini artinya ada hubungannya tadi bahwa kita mengambil jiwa budaya dayung setempat dan kita menggunakan itu baik untuk fun maupun untuk itu tadi ketenangan, tranquility. Sama apalagi Mas Priyo kan pernah kontribusi ya di pembuatan dokumenter skala global yang namanya Heart of Toba itu. Iya, itu jadi kayak itu lebih terasa, maksudnya mungkin mindfulness kayak karena kita lebih tenang dan nyatu dengan alam gitu ya Mas targetnya. Iya betul, jadi kayak laut dan apalagi kayak yang di Danau Toba ya, di Danau Toba dengan nggak bikin orang kepanasan ataupun kedinginan.
itu menurut saya itu tuh membawa kita ke tempat-tempat yang sangat suportif terhadap itu tadi ketenangan jiwa itu tadi. Jadi buat jenis lain itu tuh terus terang kan kalau yang lain kan pakai mesin ya, kalau pakai mesin itu kan kita kehilangan indera pendengaran kita hilang dalam artian kita nggak dengar burungnya, kita nggak dengar suara airnya segala macam. Nah, jadinya berkayak ataupun sebenarnya nggak harus berkayak, mendayung dayung jelajah itu membawa kita ke tempat-tempat yang kemudian di sana kita menemukan suara alam itu sangat mengepung gitu, dan itu pengalaman saya pribadi itu sangat bagus untuk ketenangan jiwa. Aku tertarik banget sih. Iya, karena kebetulan butuh juga nih, karena kan sekarang lagi mental health gitu, butuh banget. Oke, terus tadi di Indonesia sepertinya kayak masih tertinggal gitu ya kayaking ini dibanding Eropa. Nah itu kok bisa kayak gitu ya? Kayak terlambat gitu. Kayak padahal Eropa udah pada tertarik nih dengan dunia perkayakan, malah kan sering pada ke Indonesia buat nyoba kayak, tapi di Indonesia sendiri tuh nggak seterkenal itu. Kayak itu kenapa sih Kak? Itu sih sebenarnya faktor sejarah sosial aja ya. Sebenarnya itu perkembangan sejarah masyarakat. Eropa juga terlambat kalau dibandingkan dengan penemunya sendiri. Penemunya orang-orang Inuit sama Aldiwit itu yang di Greenland dan di Pasifik Utara. Itu tuh mereka orang-orang yang kalau dulu disebutnya Eskimo, tapi sekarang orang udah nggak. Mereka itulah yang menemukan kayak itu. Mereka yang mendesain kayak. Mereka udah ratusan tahun berkayak. Bahkan orang Jepang juga udah kenal duluan dengan kayak karena mereka nggak jauh tuh dari Pasifik Utara. Baru setelah itu awal abad 20 orang Eropa mengadopsi desain kayak. Jadi otomatis mereka jadi tren aja di barat, jadi kan di Eropa di Amerika. Nah, baru Asia baru mulai tertarik sekarang. Jadi memang estafet kebudayaan aja. Jadi sekarang ada satu faktor lagi sih, bahwa kayak itu sekarang pabrik-pabrik kayak mulai didirikannya mulai di Cina. Jadi otomatis orang-orang di Asia jadi jauh lebih affordable dapat kayak. Jadi itu makanya minat berkayak di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, Kuala Lumpur, Filipina, Indonesia sekarang itu mulai naik. Ya akhir 2000, mungkin dekade pertama 2000-an gitu ya. Itu mulai orang Asia mulai senang, dan pasca pandemi ini rupanya orang-orang Asia makin banyak yang senang kayak. Berarti makin besar ya potensi wisata kayak ini di Indonesia. Iya. Dan mulai makin istilahnya ya, makin nggak boleh dilewatkan deh. Iya. Apalagi Indonesia banyak perairannya ya. Iya. Bisa tuh dimanfaatkan. Nah, jadi nggak terus terang Indonesia ini tuh boleh dibilangnya medan kayaking tropis terbaik di dunia. Saya boleh bilang susah deh ngalah. Jadi kayaker luar juga mulai makin hari, yang tadi dibilang Asia di Eropa udah tahu kayaking itu, sekarang lihat Indonesia. Jadi teman-teman saya tuh pada berbondong-bondong ke Raja Ampat itu dari tempat-tempat yang dulu hanya kayaking di subtropis, mereka tertarik ya. Apalagi yang tadi Danau Toba di Raja Ampat lah. Iya. Kira-kira gimana sih Mas caranya supaya masyarakat tuh bisa ikut kontribusi supaya pariwisata kayak bisa berjalan, bisa makin berkembang? Begitu gimana sih caranya? Sebenarnya untuk kontribusi ya. Kalau menurut saya sih nomor satu gini deh. Kita kan akhir-akhir ini suka bicara tentang budaya bahari, ya kan? Maksudnya kita secara bangsa Indonesia ini mengembalikan dan menyadari bersama bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan bahari. Kebudayaan bahari itu kalau saya boleh garis bawahi, aktivitas kebudayaan bahari itu tuh aktivitas kunci dari kebudayaan bahari itu sebenarnya 3: orang berenang, orang sailing, dan ada satu lagi orang dayung sebenarnya. Itu 3 hal itu yang istilahnya itu simbol dari masyarakat itu. Kalau masyarakat itu budaya bahari, budaya perairan itu ngapain ya? Itu biasanya berlayar, dayung dan berenang. Gitu kan. Nah,
berenang kita sudah semua orang berenang. Sailing walaupun belum semua orang sailing, tapi kita sudah begitu membanggakan nenek moyang kita yang para sailor. Nelayan-nelayan ya. Nah, kalau dayung ini selalu hanya dianggap sebagai kayak kebutuhan serep, karena nggak bisa sailing ya udah gue dayung deh, atau karena gue nggak punya motor gue dayung. Iya benar. Nah, padahal kalau kita lihat orang Kanada misalnya, atau itu tuh menganggap dayung itu tuh sebagai seni dayung gitu. Itu pura mungkin orang-orang orang-orang di kebudayaan lain yang menganggap kayaknya Northwestern Indian dan segala macam gitu tuh. Dia perspektifnya ini seni dayung, dayung ini suatu budaya yang harus dilestarikan. Ini adalah aktivitas kunci yang membuat bangsa kita punya identitas. Kita adalah bangsa pedayung gitu loh. Mereka punya narasi seperti itu. Nah, di Indonesia itu belum ada yang ngebangun kayak gitu. Saya kenal beberapa temen yang seru banget mau ngangkat itu ya, dan saya setuju banget bahwa ini tuh. Jadi kalau pertanyaannya apa masyarakat yang harus membantu? Sebenarnya nomor satu nggak perlu membantu, tapi menyadari bahwa dayung itu adalah suatu budaya dan identitas bangsa bahari. Dan Anda nggak perlu harus ke laut, di sungai akan selalu ada, danau akan selalu ada. Jadi gitu, kalau kita mulai menyadari bahwa identitas kita adalah mendayung itu adalah sebuah seni, mendayung itu adalah suatu kebudayaan, kita harusnya logikanya kita mulai risih dengan kalau perairan kita tuh kotor. Iya. Mulai risih kalau kita bangun suatu rumah yang rumahnya itu bagian belakangnya menghadap ke air. Itu kan aneh gitu. Nah, saya kira kalau kita menyadari itu bersama, nilai dari sebuah perairan, saya kira ya otomatis kalau kita jadi semua senang dayung. Dan kalau kita semua senang dayung, kita jadi risih bahwa kenapa kita buang sampah selalu ke perairan ya. Kenapa limbah, kenapa perairan di belakang tempat gua kok kotor ya. Itu jadi kritis. Berarti yang harus diubah tuh mindset dari narasinya dulu ya. Jadi water itu air itu sebuah luxury. Jadi kita harus mensyukuri air ya. Jadi negara kita itu betul-betul ini bukan cuma permainan semantik atau gimana atau jargon bahwa kita tuh disatukan oleh perairan. Soalnya memang kalau mau hitung-hitungan logistik darat sama logistik perairan, kalau kita tahu cara menggunakan laut dengan baik, itu tuh jauh lebih efisien, lebih cepat, lebih murah sebenarnya. Jadi betul kita disatukan oleh perairan, ya kan? Jadi kayak Danau Toba aja misalnya. Ini kalau kembali ke Danau Toba, itu dulu sebelum Belanda bangun jalan, itu desa itu nyebar semua, itu manusia nyebar, itu tuh dayung semua. Gak mungkin orang bikin jalan kan mahal. Iya. Jadi cepet nyampe. Jadi peradaban Danau Toba, kan saya bilang Danau Toba itu berutang betul pada seni mendayung, karena manusia menyebar ke seluruh pesisir Danau Toba itu dengan mendayung. Jadi ya sejarahnya ya. Terakhir nih, apa sih harapan Mas Priyo terhadap kayaking di mata masyarakat Indonesia? Hubungan sih sama tadi. Iya. Jadi menurut saya memang betul yang saya jalankan kayaking, trip yang saya tawarkan kayaking, tapi saya mau kalau saya boleh ngajak ngingetin, yang kita bicarakan sebenarnya ini adalah budaya dayung. Budaya dayung itu ada yang SUP, ya kan, yang sekarang lagi rame SUP board kan, stand up paddle board. Ada dragon boat, ada canoeing, ada outrigger canoe dan sebagainya. Kita harus nyadarin betul itu bahwa dayung itu sebuah budaya, dia bukan ban serep kalau kita mesin kita mati atau apa gitu. Enggak, itu pertama itu kebudayaan. Kedua, kalau sekarang orang-orang ramai nyebut healing itu, nah healing kan maksudnya kan artinya penyembuhan ya. Aktivitas kita mendayung itu, coba deh, aktivitas mendayung itu tuh kalau kita mendayung dengan benar dan dengan dayung yang didesain dengan benar, itu tuh sangat-sangat menenangkan. Saya kalau pernah bicara atau beberapa literatur yang saya udah lupa, intinya manusia itu ketika naik di atas perahu dan merasakan ditimang oleh perairan, itu tuh punya efek yang sangat-sangat
untuk psikologis dan fisik kita itu sangat enak gitu loh, sangat menenangkan, sangat. Jadi itu dia, kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita kalau tadi bilang healing itu tuh kalau mendayung itu sangat healing. Jadi cobalah mendayung, kalaupun nggak suka kayaking juga nggak apa-apa, pakai aja yang lain. Bahkan sampan tradisional, makanya nama app operator kita Solo Kayak Adventure, karena bagi kita itu bukan ini mainan baru kayaking loh, gitu, nggak kayak gitu, tapi bahwa in honor of our own paddling culture, kita melakukan trip ini. Nah, jadi cobalah perahu-perahu dayung di sekitarnya. Kalau desainnya masih jelek, besok-besok desain buat sendiri dah, bikin gimana. Yang jelas enjoy paddling and enjoy boating gitu. Mudah-mudahan Indonesia 1-2 generasi atau mungkin lebih cepat daripada itu jadi bangsa pedayung. Semoga sadar lah ya benefit-benefitnya dari dayung ini. Kita benefitnya banyak, jadi nggak cuman fun, tapi banyak. Mindfulness itu sih tadi, poin plus banget. Oke, thank you banget ya Mas Priyo. Rasanya aku dapat banyak banget baru ilmu tadi, aku baru tahu juga. Aku pribadi penasaran banget juga. Aku belum pernah jujur. Nanti aku kapan-kapan coba deh. Tertarik banget. Oke, trippers, gimana nih abis denger obrolan aku sama Mas Priyo? Udah mulai tertarik kan ya sama dunia kayaking? Jujur aku aja tertarik sih. Oke, jadi kayaking ini nggak cuma wisata aja, ternyata juga bisa jadi remedy juga lah, bisa dibilangnya ya. Kayak untuk healing, tapi benar-benar healing. Bukan healingnya sekedar jalan-jalan doang, benar-benar lebih bisa kayak untuk masalah mental health tuh bisa juga gitu. Oke deh, jadi segitu dulu untuk Trippy Talk kali ini. See you on the next Trippy episode, Trippy Talk episode. Bye!